Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Masih bersama saya Aris Prianto di channel ABC Software. Pada video kali ini saya akan mencoba meneruskan video sebelumnya tentang pembuatan aplikasi pembelian dan penjualan secara sederhana menggunakan Microsoft Access. Oke, terakhir kita sudah sampai pembuatan tabel, kemudian relasinya, kemudian buat query dan ditampilkan ke dalam form seperti itu ya. Sekarang saya akan lanjutkan ini yang kemarin kita buat ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat form itu agar nanti ada tombolnya. Kalau sekarang kan semua navigasi pakai ini ya, pakai yang paling bawah atau yang ini, record ini. Jadi kalau baru tinggal next aja sampai kosong dia akan baru. Nah, agar lebih mudah dioperasikan, kita akan menambahkan tombol mungkin di sebelah sini atau di bawahnya, yaitu untuk navigasi record atau datanya. Kemudian untuk pembuatan data baru, nambah record gitu ya, nambah data. Kemudian untuk penyimpanan dan untuk menghapus data. Nah, kalau diakses itu cukup mudah pembuatan tombolnya. Jadi tinggal kita drag aja ke sini, nanti didesain kemudian fungsinya seperti apa. Nah, setelah nanti mengimplementasikan tombol, kemudian kita akan mencoba membuat report dari misalnya hasil pembelian yang diinput. Nanti kita reportkan ke dalam bentuk PDF atau report yang lainnya, seperti itu ya. Oke, kita mulai aja. Untuk mengedit form yang beli misalnya, ini saya tambahkan tombol gitu ya. Berarti ini perlu diedit, klik kanan di form beli atau form jual, terserah. Nanti kurang lebih prinsipnya sama. Kemudian form beli, klik kanan, design view, maka akan tampil di tampilan desain seperti ini. Nah, misalnya tombolnya saya letakkan di sebelah kanan, berarti ini dibesarkan dulu seperti ini. Kemudian di bagian atas desain, form design tool, ada desain. Di sini adalah komponen-komponen yang kita bisa masukkan ke dalam form. Dalam hal ini kita akan mencoba menambahkan button gitu ya. Ini tinggal diklik, kemudian digambarkan di sini. Misalnya di sini ya. Nah, tombol pertama ini saya akan buat dia menjadi pembuatan data baru. Jadi untuk menambahkan data, klik itu dulu. Nah, di sini ketika dibuat tombol akan muncul comment button wizard. Ini untuk membimbing kita pembuatan tombolnya itu nanti seperti apa fungsinya, gitu ya. Nah, di sini ada macam-macam. Kita bisa lihat per kategoris. Yang pertama adalah record navigation. Berarti digunakan untuk navigasi data atau record. Di sini ada pilihannya, actionnya find next, temukan record berikutnya, atau find record untuk menemukan record berdasarkan pencarian. Go to first record berarti akan ke record paling awal dari tabel itu apa. Kemudian kalau go to last record berarti akan ke record paling akhir. Next, previous gitu ya. Nah, seperti ini kalau misalnya kita menggunakan navigation. Kemudian yang kedua, kategori record operation. Di sini operasi terhadap data atau record. Jadi kita bisa add new record, berarti menampilkan form kosong. Delete record berarti akan ada konfirmasi untuk menghapus record atau data gitu ya. Duplicate record menduplikasi data yang dipilih, print record dan lain-lain gitu ya. Kita contohkan ini untuk komen yang pertama adalah add new record. Kemudian next. Kemudian tampilannya mau seperti gambar ini atau kita pakai teks aja. Nah, kalau teks seperti ini. Misalnya saya pakai teks aja. Kemudian next. Nah, kemudian nama dari buttonnya apa? Nah, ini kita sesuaikan aja. Misalnya new record gitu ya. Kemudian finish.
Nah, seperti ini tampilnya. Kita bisa coba langsung. Ini saya simpan, kemudian saya close. Kita coba ya. Oke, setelah tampil, di sini ada tombol. Kalau defaultnya dia adalah navigasi record yang ada. Nah, dengan mengklik tombol yang ini, itu berarti fungsinya akan membuat data baru, menampilkan form untuk penginputan data baru. Kita coba klik. Nah, di sini kita suruh input misalnya PO 0002, tanggalnya 25, vendornya ini ya, kemudian barangnya roti sebanyak 10. Oke, seperti itu. Nah, nanti kita tambahkan lagi satu tombol untuk menyimpan gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah kesimpan juga sih. Kita close. Ya, kita edit lagi, klik kanan, design view. Di sini kita tambahkan tombol untuk penyimpanan data. Jadi setelah add nanti kita tambahkan tombol simpan. Seperti itu ya. Di sini sama prinsipnya, kita tinggal klik button, kemudian gambarkan di sini. Nah, kemudian muncul pilihan seperti yang tadi. Kita pilih yang record operation, kemudian save record. Berarti akan menyimpan record yang kita edit di form. Next. Ini kita pakai teks saja, kemudian next. Ini misalnya save gitu ya, finish. Oke, kita bisa coba lagi. Ini simpan, close, kemudian buka lagi. Coba add new record, PO 003, tanggalnya misalnya tanggal sekarang, vendornya Sumber Pangan Jaya. Note kalau ada barangnya tambahkan sebanyak 20. Oke, ketika save berarti datanya sudah tersimpan. Ini navigasinya juga berfungsi. Oke, seperti itu ya. Mungkin kita lengkapi lagi. Untuk delete, desain lagi. Di sini kita tambahkan button, kemudian kita gambar di sini. Sesuaikan aja, kemudian pilih record operation, delete record, next. Saya pilih yang teks, next, kemudian misalnya del. Oke, finish. Ya, ini untuk ukurannya tinggal kita sesuaikan aja sih. Kita bisa seleksi dulu. Nah, ini width-nya kita setting. Misalnya 1,5 gitu ya, kecilan. Nah, 2,5. Kemudian position. Oke, ini udah sih, tinggal disamain aja tata letaknya. Oke, seperti itu, agak rapi ya. Kita coba simpan, kemudian close, kita coba lagi. Nah, ketika delete ini, contohnya saya akan menghapus yang nomor 3 gitu ya. Delete record, nanti muncul peringatan. Nah, kalau yes berarti nanti terhapus. Seperti itu. Datanya tinggal ada 2. Gampang ya untuk menambahkan tombol. Jadi kita bisa mendesain menambahkan tombol dengan panduan wizard yang sudah ada. Nanti tinggal disesuaikan tombolnya mau apa. Selain add, save, dan delete, nanti juga bisa untuk navigasi. Jadi kalau navigasi di sini kan cukup kecil ya, cukup repot. Mendingan kita tambahkan di sini aja, biar kelihatan lebih enak digunakan. Kembali ke desain, dan tambahkan tombol lagi, misalnya di sebelah sini. Oke. Ini record navigation, berarti ini ke previous record. Next, saya gunakan gambar aja. Next. Oke, misalnya seperti ini, finish. Kemudian saya tambahkan satu lagi untuk nextnya. Record navigation, next record,
kita gunakan gambar biar sama. Next, kemudian misalnya ini next, finish. Oke ya, ini udah cukup bagus, tinggal kita geser. Oke, seperti itu. Oke, simpan. Kemudian close, kita coba lagi. Nah, jadi udah kelihatan agak mendingan ya tampilannya. Kita coba add new record, misalnya PO004 tanggal 25, vendornya ini sumber pangan, kemudian ada barang biskuit sebanyak 50, misalnya ada lagi roti banyak 10 ya, seperti ini ya, tinggal save. Nah, kalau pindah tinggal back, preview gitu ya. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi ini aplikasinya sudah membentuk seperti aplikasi yang ada di pasaran, kurang lebih sama ya, tinggal desainnya nanti dipercantik lagi. Oke, semoga bisa dipahami. Selain tombol, kita akan menambahkan report. Jadi report itu diperlukan karena kan nggak mungkin seorang misalnya manajer atau owner perusahaan untuk melihat data transaksi harus lihat tabel di database gitu ya. Misalnya query penjualan, pembelian gini. Kan nggak mungkin lihat tabel seperti ini. Mereka kan pinginnya reportnya itu rapi, kemudian sesuai dengan yang diminta sama si manajer atau owner gitu ya. Makanya kita perlu membuatkan desain report. Cara membuat reportnya kalau diakses juga cukup mudah. Kita tinggal di sini pilih menu create. Kemudian ada report wizard. Ini step-step untuk membuat report. Kita klik report wizard. Muncullah panduan atau step untuk memulai membuat report. Yang pertama, kita pilih tabel atau sumber datanya dari mana? Dari tabel atau dari query. Contohnya untuk kasus ini saya akan membuat report untuk pembelian. Apa yang sudah dilakukan di bagian pembelian. Berarti saya ambil dari tabel beli. Ya, dari tabel beli saya ambil untuk dimasukkan ke report nomor faktur, tanggal, ID vendor, dan note gitu ya. Nah, selain dari tabel beli, saya juga akan mengeluarkan detail pembeliannya. Nah, detail pembelian kan kemarin kita menggunakan query ya. Berarti pilih yang query pembelian. Dari query pembelian kita keluarkan nama barang, quantity, harganya, kemudian totalnya. Seperti itu ya. Kalau sudah tinggal next. Nah, ini ada pilihan how do you want to view your data. Kita mau menampilkan datanya seperti apa. Normalnya kan yang di bagian depan atau header itu yang beli ya, bukan yang detailnya. Jadi seperti ini udah benar. Kita next aja. Kemudian do you want to add any grouping level? Kita mau grouping atau enggak? Nah, ini lewatin aja, next. Kemudian di sini datanya diurutkan berdasarkan apa? Contohnya nama barang. Ascending berarti dari yang A sampai Z, dari kecil ke besar gitu ya. Kemudian next. Nah, ini tampilannya mau seperti apa? Mau step berarti yang seperti ini sesuai data-datanya, atau blok nanti diulangi berdasarkan blok-blok, atau outline seperti ini. Kita pilih yang step misalnya. Kemudian orientasi reportnya landscape atau portrait. Kita pilih landscape misalnya. Kemudian next. Ini dikasih nama aja, misalnya laporan pembelian gitu ya. Kemudian kita pilih preview atau modify, bebas ya, mau dilihat atau dimodifikasi. Oke, klik finish. Maka di sini dibuatkan report sesuai dengan data yang kita pilih tadi. Nah, cuma kan di sini masih kurang bagus ya tampilannya.
kita desain agar tampilannya lebih bagus. Oke, untuk mendesain kita tinggal di sini pilih desain view, maka akan tampil di desain view. Ini kita sesuaikan, misalnya ini saya kecilkan. Kemudian tadi kan tampilannya ini ya, tanggalnya nggak keluar. Nah ini karena fillnya itu nggak cukup lebar, jadi kita lebarkan biar nanti datanya keluar. Termasuk total, ini kan totalnya nggak kelihatan nih. Nah ini berarti kita geser-geser. Oke, kita coba ke design view. Kemudian di sini tinggal di edit. Ini bisa di close dulu sini ya. Nah, misalnya ini saya gedein aja. Untuk nama barang saya pindahkan ke bawah misalnya di sini ya. Kemudian quantity, ini desain terserah kalian ya, yang penting mudah terbaca. Kemudian harga saya geser, kemudian total, ini juga masih kurang gede nih. Oke, total dikebawain. Nah ini untuk note saya bisa geser, dia nama vendor, tanggal, nomor faktur. Desainnya silakan menyesuaikan aja. Intinya reportnya nanti akan tampil seperti yang kita desain di sini ya. Oke, nomor faktur tadi sekian, ini kecilin berarti biar sama. Tanggal dilebarkan, kemudian notenya digeser, vendornya digeser. Nah, tanggalnya digedein. Oke, kemudian nama barang digedein segini. Quantity digeser. Harganya digeser. Kemudian totalnya dilebarkan. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, udah kelihatan ya. Ini mendingan. Nah, cuma di sini perhatikan nomor faktur. Ini kan kurang bagus ya tulisannya. Nanti diedit nomor titik spasi gitu. Kemudian ID vendor. Nah, kenapa vendor ini keluarnya ID? Karena emang kita nggak punya nama vendor di tabel pembelian, di tabel beli ya. Untuk mengeluarkan nama vendor ya berarti kita harus membuat query tersendiri gitu. Nah ini kita simpan aja dulu, nanti kita buat versi kedua yang menampilkan nama vendor. Oke, sampai sini cukup jelas ya pembuatan report. Jadi langkah-langkahnya tinggal tadi create, kemudian report wizard, nanti tentukan dari tabel apa, fillnya apa aja, ditambah tabel atau query mana, fillnya apa aja, kemudian di desain seperti itu. Nah untuk memunculkan yang ID vendor, nama vendornya ya, kita perlu view untuk menampilkan nama vendornya. Kita coba buat yang versi kedua dengan nama vendornya. Kita close. Pertama kita buat dulu query untuk beli ini. Seperti kemarin ya, ke menu create, kemudian query design. Kita ambil dari pembelian aja, tabel beli. Oke. Sama ditambah dari vendor karena pengen mengeluarkan nama vendor. Ini bisa di close, kita gedein biar kelihatan. Nah yang mau ditampilkan tentu saja semua dari beli ya, semua dari beli ditampilkan, ditambah dengan nama dari ID vendor ini siapa.
Berarti kan kita mengeluarkan dari tabel vendor, fill, nama vendor. Seperti itu. Kalau pengen kode ya nanti atau nomornya dikeluarin. Kalau enggak usah. Misalnya saya contohkan hanya namanya aja. Seperti ini ya. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah, ini simpan. Misalnya namanya query beli. Oke. Kita close. Kita lihat query belinya. Tuh, udah keluar ya nama vendornya. Jadi ID vendor 2, nama vendornya PT Sumber Pangan Jaya. ID 3, namanya PT Alam Jaya Abadi. Seperti itu. Nah, query ini kita gunakan pas pembuatan report. Oke ya, kita coba lagi. Seperti langkah yang tadi, create, kemudian report wizard. Kita pilih bukan dari tabel beli ya. Karena tabel beli kan kurang nama vendor. Kita ambil dari query beli. Jadi pengganti tabel beli kita gunakan query beli. Yang dimana di sini sudah ada nama vendor. Nah, tinggal dipilih aja mana yang mau ditampilkan ke dalam report. Contohnya nomor faktur, tanggal, ID mungkin nggak perlu, kita langsung ke nama vendor, kemudian note gitu. Kalau sudah, nanti tambahkan lagi dari detail pembeliannya, kita gunakan query pembelian. Tadi yang dikeluarkan nama barang, quantity, harga, total. Oke ya, seperti itu. Kemudian next, pilih. Nah, ini kita sama kayak tadi step-stepnya. Headernya di query beli. Next. Kemudian nanti grouping berdasarkan apa, kita nggak perlu, next saja. Ini sorting datanya berdasarkan nama, ascending, next. Kemudian tampilannya step, landscape, udah ya. Kemudian next. Nanti reportnya apa, contohnya laporan pembelian versi 2 gitu ya. Oke, finish. Nah, seperti ini. Di sini yang tampil sudah nama vendor gitu ya. Tinggal kita edit lagi. Kayak tadi kita edit nama reportnya. Kemudian lebar headernya. Kemudian tanggal ya. Tanggal perlu digedein. Mungkin nama dan quantity kita kebawain aja. Ini dibesarkan. Ini kita pindah bawah. Misalnya di sini aja. Kemudian quantity, kemudian harga, kemudian total. Nah, ini kalau ruangannya cukup lega, berarti ini bisa untuk note. Nanti digeser ke sini. Dia nama vendor, kemudian tanggal, oke. Ini sih disesuaikan, silakan dengan desain kalian ya, biar enak dibacanya seperti apa. Oke, misalnya ini saya seperti ini. Oke, sudah. Tinggal yang di bawahnya ngikuti. Nomor faktur, tanggal. Ini note-nya di sebelah kanan. Dia nama vendor. Tanggal,
Intinya desainnya silakan didesain aja. Ini hanya contoh. Oke, seperti ini ya. Kita lihat previewnya. Nah, jadi di atas ada nomor faktur, tanggal, kemudian nama vendor, note, kemudian di bawahnya baru barang-barangnya. Oke, seperti ini. Nah, untuk label-labelnya diedit aja. Nomor faktur gitu ya. Biar terbaca sama manusia kan, ini diedit aja. Nomor titik faktur. Ini nama spasi vendor. Note, quantity, nama barang. Oke. Kalau sudah tinggal disimpan, kita close. Nanti tinggal dilihat di sini. Ada laporan pembelian versi 2. Nah, ini datanya kita bisa print ya. Kalau mau di print, tinggal di print preview. Kemudian diekspor, misalnya ke ekspor ke PDF gitu ya. Publish. Nah, nanti datanya dia menjadi PDF di sini. Kita cek. Nah, ini. Nanti kan bisa di print dan lain-lainnya. Oke, seperti itu. Cukup mudah ya, teman-teman. Intinya kita sudah bisa membuat form yang sudah bagus, ada fungsi-fungsinya. Kemudian nanti juga bisa di print reportnya seperti yang kita inginkan, di sini seperti apa gitu ya. Jadi kan kalau reportnya itu mungkin ada format tertentu, ada header, nama perusahaannya misalnya ya. Kemudian di bagian bawah nanti ada tanda tangan gitu. Nah, silakan aja didesain seperti itu. Intinya kita sudah berhasil membuat form yang ada tombolnya, kemudian sama mengeluarkan report pembelian maupun penjualan itu sama aja, tinggal disesuaikan aja sumber datanya dari mana. Oke, seperti itu ya. Semoga membantu, bisa sebagai referensi kalian untuk yang sedang mempelajari Microsoft Access. Jadi pembuatan aplikasi di Microsoft Access itu cukup mudah, cukup sederhana. Diharapkan kita selaku programmer pemula itu sudah menguasai dulu yang sederhana seperti ini. Nanti kas di kompleksnya kan lebih mudah nanti. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.